sekali lagi ya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatakan
Tuhan Yesus? Amin. Sudah keringat semua? Belum ya? Minggu depan kita sambung ya. Haleluya, silakan duduk. Kembali buat jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Hati kita akan ditaburi firman Tuhan. Mari siapkan hatimu saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat-sangat baik Bapa. Saat ini kami anak-Mu Tuhan. Sudah Engkau berikan kasih yang tidak pernah habis sampai selama-lamanya Tuhan. Bapa, biarlah pada pagi hari ini setiap firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan menjadi firman yang bertumbuh di hati kami. Bukan saja Tuhan kami saja mendengar, tapi kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan, dengan kekuatan Roh-Mu Tuhan, kami mampu melakukan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Bapa, mari urapi lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang keluar Tuhan adalah firman daripada hati-Mu Tuhan. Pakai kehidupannya Bapa. Sembunyikan saat ini di belakang kayu salib-Mu Tuhan, sehingga dia boleh berbicara melalui atas keizinan-Mu saja Bapa. Dan setiap kami di tempat ini mendengar mengerti Bapa. Bapa yang baik, urapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Kau berikan juga Roh Kudus-Mu bertahta di setiap hati kami, untuk memberikan kekuatan bagi kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau yang luar biasa Yesus. Haleluya. Thank you. Hanya Kau Tuhan hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi mari sama kita naikkan penyembahan ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan di hidupku. Kau berikan
bersyukur kepadamu, terima kasih kepadamu Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu baru buat setiap kami Tuhan. Oh, we worship you. Kami tetap mengarahkan arah tujuan tertuju kepadamu Yesus. Salib-Mu Tuhan sanggup melepaskan kami, membebaskan kami Tuhan daripada belenggu dosa kami Tuhan. Kami mengklaim bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang kami peroleh di bawah kolong langit. Tiada yang lain lagi Tuhan. Terima kasih buat curahan darah-Mu Tuhan di atas kayu salib, buat tebus buat setiap kami. Bukan saja kami, tetapi setiap umat manusia Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Yesus. Mari kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, we worship you. Karena salib-Mu Tuhan kami memperoleh hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih salib-Mu kami peroleh hikmat Tuhan. Oh Yesus, nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa Tuhan. Oh kami bersyukur, Kau layak terima segala pujian kami Tuhan. Pujian sembah Allah berkenan di mata-Mu Tuhan. Segala pujian sembah kami Tuhan agar menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu Yesus, karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Sama-sama kita dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya. Kami tak bisa membayangkan Engkau membayarkan setiap kami, setiap olongkan, setiap fitnahan, setiap dipermalukan ya Tuhan. Haleluya, agar setiap kami diselamatkan. Haleluya, terima kasih karena salib-Mu kami puji-Mu. Karena salib-Mu kami terima sukacita. Haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami bisa hidup dalam kebenaran oleh karena salib-Mu Tuhan. Haleluya. Salib-Mu yang begitu berkuasa setiap sertai kami Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami serukan salib-Mu, salib-Mu Yesus. Haleluya. Ku hidup karena salib-Mu. Haleluya. We worship you. Kami mengagung-agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, kami layak. Haleluya. We worship you. Lepas kami Tuhan. Haleluya. Daripada segala ikatan dosa kami Tuhan, ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan bimbing kami Tuhan. Kami perlukan juru selamat yang hanya satu-satunya di dalam-Mu Tuhan, yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Lebih daripada maut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Pada saat hari ini kami naikkan pujian dan sembah kami tetap kepadamu, ada tertuju kepadamu. Biarlah Roh Kudus yang Kau utuskan Tuhan
biar dapat di tengah hadir di tengah-tengah kami, mengataikan setiap kami, membangkitkan setiap kami, seperti Yesus yang memberikan kami kebangkitan yang mengartikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah rasa kecewa dalam hidup kami, karena kami tahu kami mengasihi barang, tetapi barang itu fana, tidak akan mengasihi kami. Kalau kami mengasihi manusia, akan kami peroleh kasih. Tapi terlebih lagi daripada Engkau Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan sepenuhnya. Biar kami tahu identitas kami pada hari ini Tuhan, kejadian kami adalah dahsyat. Kami serupa gambaran-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menguatkan, yang hidup di dalam menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi pujian kemuliaan bagi Tuhan. Semua duduk semua saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Terima kasih WL, terima kasih tim pemusik, terima kasih dan semua yang sudah datang berjumpa ya dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita. Saya percaya setiap kita ada ya di dalam Yesus, ada sudah memberikan ya apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan. Tidak pernah satu kali pun yang kurang. Ya semuanya dipenuhi, dicukupkan. Amin. Dan kalau kita bisa mengasihi, dia mengasihi kita dengan lebih, apalagi kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Yang mengasihi kita dengan setia tanpa meninggalkan. Apabila kamu dalam kegelapan, dia berjanji dia akan bersertakan Anda. Kalau yang impian itu dia tidak tinggalkan, dia akan berserta juga. Dan dia adalah sang penggenap janji dan memberikan, sang pemberi. Haleluya. Haleluya. Ketika kita sungguh-sungguh kita memuji, menyembah ya dengan seperti tadi WL kata mengajak kita, saya percaya semua dalam hadirat Tuhan, mengenangkan apa yang diperkenankan di dalam dia, makanya semuanya akan dibebaskan dan diperoleh apa yang kita masing-masing yang khusus perlukan. Dan pada hari ini kita masuk dalam topik hidup adalah kepercayaan. Saya percaya semua orang pun ada percaya. Jangan kata orang yang di dalam Yesus saja mereka percaya. Ya, itu kalau orang lain bisa juga percaya, bahkan bukan Yesus, maka mereka tertuju kepada yang lain. Ya, karena apa? Karena hari-hari ini semuanya diperhadapkan. Kalau ada yang bagus sekali akan cepat itu diduplikasi. Ya, yang baik itu akan datang dengan yang seolah-olah mau membandingkan, membedakan dan mengelirukan kita. Ya, saya percaya itu karena oleh itu Tuhan mau kita jadilah terang dan garam. Mau kita keluar, sebelum itu kita harus ada prosesnya, nama prosesnya belajar. Dan jangan kita pergi seperti itu saja. Tuhan sudah berikan kita senjata. Ya. Senjata itu bukan senjata yang boleh menembak orang mati, tetapi justru mempertahankan diri. Ya, tombak, perisai, ya itu kepala, itu geledah ya. Semuanya itu untuk mempertahankan kalau kita diserang. Tapi kita membawa itu adalah damai, keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus itu katakan dia tidak pernah janji bahwa jalan kita adalah lurus selepas percaya kepada dia. Tapi dia katakan apa itu? Pikullah kuk yang kupasang. Ya marilah memikul salib, yang masing-masing punya salib, mengikut kemampuan kelayakan sesungguhnya. Setiap kita
Ada berat, ada yang bisa bawa berat, ada yang bisa bawa yang panjang, ada yang bisa untuk sendiri masing-masing ya saudara, bukan untuk orang lain ya. Dan justru kebenaran, apakah kita hidup di dalam kebenaran? Ya itu kita harus berjaga-jaga dalam setiap waktu, karena dunia begitu mengelirukan ya, boleh saya katakan maaf, mengelirukan yang benar saat ini kita lihat menjadi aneh pelik ya. Kalau benar kamu tulus ikhlas, kalau kamu masuk ke dalam kuliah, mereka katakan kalau kamu bisa masuk ke sini berarti kamu belum lagi layak ke sini. Kamu harus lewat syarat-syarat seperti itu ya. Kalau kamu sudah dewasa, kamu harus buktikan kamu bisa merokok atau coba apa barang yang kamu tidak pernah. Itu tanda-tanda membuktikan kamu sudah dewasa, kamu bisa rokok, kamu bisa mengambil, berani yang terima cara. Itulah yang dikatakan singanya mengaum ya, singa mengaum. Iblis itu menantikan, dia mau menarik setiap kita yang keluar daripada kebenarannya ya. Kelihatan kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, orang katakan kamu fanatik, atau kamu pura-pura, atau kamu ya memberikan ya. Kalau kamu tidak berdiri berdasarkan apa yang dikatakan firman Tuhan terhadap sendirimu, maka kita senang untuk ombang-ambing ya. Ombang-ambing punya laut itu, kapal atau selam apapun tidak bisa menghampiri. Ya harus dia ada saut. Saut itu adalah Yesus Kristus. Kalau dia kuat, dia bisa menahan apapun itu, puting beliung. Ya itu dalam laut itu saya tetap panggil apa? Itu yang boleh sedut itu ya. Kalau ada saut yang kuat, sebuah kapal perahu yang kuat, makanya dia akan tetap dalam kondisi seperti posisi yang dimana dia ya tidak bisa dijual, dibeli ya, digoda. Dia tetap benar ya, bukan lihat apa kuantitas ya. Hari-hari ini kita lihat yang majority semuanya kelihatan lebih benar ya. Ya, kesini ya semua setuju, yang tidak di sini ya, yang tidak, yang membantah. Kalau soalnya berkaitan dengan merosakkan, memusnahkan, semuanya orang rasakan adalah itu adalah apa yang mereka perjuangkan ya, benar, itu semua benar. Tidak seperti tokoh Nuh, dia diselamatkan hanya dari 5 hingga 10 jari kita, tidak lebih. Hanya orang benar saja sampai hari ini. Puji Tuhan kita ada karena taat, setia, dan juga kebenaran yang dia pegang. Jadi semuanya ayam ya, bertelur kita makan ya, semuanya yang semua Tuhan mau musnahkan dalam satu kebanjiran yang besar. Jadi semuanya oleh karena bukan kuantitas tetapi apa? Kebenaran ya, kebenaran yang membebaskan ya, katakan membebaskan ya, tidak menjeratkan kita, yang tidak mengikat kita. Bukan gereja yang datang orang mengasihi kita, mengatakan, menegur kita, atau mau menarik, bertanya apa kabar ya, datang silayo ya, ataupun tante, ataupun itu ya datang, kita ajak mereka datang. Bukan kita mau dikontrol, bukan. Kalau mau dikontrol itu parah ya, dobok. Kalau mau pergi ke tandas, sebelum ke tandas masuk harus kita doa, kemudian keluar dari tandas kita doa, apakah kiri ke kanan kita bergerak, ya itu parah. Jadi Tuhan menciptakan manusia mengikut seperti gambarannya. Dia mau memberikan kita hidup, tetapi ada segelintir ya yang memberikan bahwa aduh kamu ini lemahlah, dan dengar semua kata Tuhan. Apa yang kamu dapat? Kamu tidak bisa
seperti dia. Apa yang dikatakan tidak akan terjadi, ya kemungkinan siapa tahu kan. Jadi cobalah, ya hanya hidup hanya sekali, cobalah kita coba ya ke pergaulan bebas. Kita tidak mau mendengar orang tua, ya siapa itu orang tua, gadget pun tak tahu main, ya mereka masih lambat untuk belajar. Ini zaman apa? Kita sudah pintar, ya pintar, sehingga kita pagi dan malam tertinggalkan itu Alkitab kita, buku panduan. Buku panduan kita, ya kalau kita beli ke kereta mobil semuanya buku panduan untuk manusia, ya untuk memanusiakan manusia, ya. Puji Tuhan, itu adalah surat tersurat yang dilakukan dulu, ya tidak ada relevan lagi lah tahun sekarang, tidak, ya. Dikatakan seperti itu, ya itu tidak orang katakan sudah banyak berubah. Oh, takutnya saya, kapan itu Yesus mati? Benarkah dia mati? Di mana dia dipaku? Di sini atau di sini? Ya masalahnya, kenapa keliru dengan ini? Kalau Tuhan kata saya mengasihi Anda, boyfriend kata saya I love you. Apalagi kita tanya benarkah? Benar, ya. Kalau itu biar dulu, kita tidak perlu. Kalau menurut saya melihat tanda-tanda, mujizat-mujizat orang yang melihat dulu, mereka melihat mujizat-mujizat, ya mereka lihat ada tanda-tanda apa kebenaran atau tidak, atau setakat untuk membawa sesuatu yang beda untuk diri sendiri, bukan orang lain, ya. Tapi ternyata pada hari ini saya rasa semua setuju, ya saudara. Dia datang, dia bukan untuk sendiri. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, dia melayani dan bukan untuk dilayani. Karena dalam filsafatnya adalah kalau orang yang mau menjadi besar, dia harus menjadi yang terkecil. Ya, seperti anak-anak yang datang, Yesus suka kanak-kanak, jangan larang mereka datang. Karena apa? Kalau orang manusia yang belajar ke kuliah ke universitas semua dibekali oleh mentalitas yang begitu baik. Tapi kalau datangnya kanak-kanak, mereka tidak ada, tapi mereka ada hati yang tulus. Itu yang Tuhan cari, ya. Tuhan tidak memberikan yang susah untuk difaham, dicerna, tapi Tuhan memberikannya simple saja. Perumpamaannya singkat, biar bisa dimengerti. Ya, itulah kebenaran, ya Tuhan. Ya, pada hari ini kita cerita, ya, kembali kepada Daniel, buku Daniel. Siapa tahu cerita Daniel? Saya tidak tahu banyak, tapi saya bisa kenali lewat Alkitab atau YouTube, ya. Mau cepat itu, ya, mereka menceritakan ada versi yang banyak sekali sekarang kita boleh cari. Ya, saya yakin jangan setakat kita lihat apa yang kita terus-menerus gunakan itu saja. Karena di statistik mengatakan kalau kita menggunakan apa yang terbaik, apa yang terbagus, tercanggih, hanya 30% kita pakai. Ya, setuju, ya? Kita hanya beri yang terbaik untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita sudah ingin, yang kita sudah peroleh. Tapi sesungguhnya dia adalah lebih daripada itu. Kita bisa gunakan untuk menambahkan ilmu. Dikatakan Tuhan, lihatlah manusia, kalau tidak ada tidak ada wahyu, tidak ada kita ketahui dia dengan lebih, kenali dia dengan lebih. Ya, kalau kamu tanya tentang itu, bagaimana disalib di kiri atau di kanan, di mana sangat detail, bolehlah kita cari. Bukan saja di Google, boleh cari dengan bahan-bahan yang ada di arkeologi, di mana-mana pun. Ya, itu jangan terlalu sulit, ya. Orang bandingkan dengan kita, iman dia dengan Anda, selalu jangan kita tertarik dengan orang. Ya saudara, Tuhan kata, engkau dahsyat. Orang tua sayangimu, menegur kita karena kasihnya. Tanpa teguran itu adalah manja.
merosakkan dia. Satu hari dia akan bertanya kita, anak bertanya, kenapa dulu tak marah saya sampai hari ini saya terjadi? Salah kamu, orang tuanya. Ya, itu manja. Kalau kasih terlalu banyak, menjadikannya manja. Kalau banyak disiplin, menjadi kepahitan. Ya, Tuhan kata jangan naikkan amarah. Ya, walaupun kita manusia, kita tidak sempurna, kita suka kadang melakukan, sudah Roh Kudus menegur kita. Apa yang kita jadi? Kita meminta dan bertobat sama Tuhan. Biarlah kita tahu segala sesuatu akan sedang Tuhan lakukan bagi mereka yang mengasihi Dia, dalam Roma 8 ayat 28. Mari kita sama-sama melihat. Ya, yang Alkitab silakan, yang elektronik pun silakan. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu di dalam Roma ayat pasal 8 ayat 28, atau slide boleh tunjuk kalau ada. Kita tahu sekarang bahwa ya, bisa kita slide boleh bagi sedikit masa ya. Oke, mari kita bangkit bersama dan mengklaim ya, mengklaim tanah itu adalah kami yang pijak sekarang ini adalah bukan kepunyaanmu ataupun adalah miliknya mereka. Ya, harus kita klaim ya, klaim dengan iman kita, klaim dengan apa yang kita miliki. Ya, bukan seperti ya dikatakan orang ya, apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Belum bisa. Ada kita saat ini, mari kita baca dalam Alkitab kita 1, 2, 3. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Disilakan saudara-saudari dulu, bapak-bapak ibu yang saya hormati. Ya, yaitu juga dikatakan dia bekerja, apapun dalam kondisi apapun dia tetap bekerja. Dia Allah yang rajin, yang tekun, dan tidak pernah berhenti. Dia tetap melakukan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dia melakukan untuk orang yang mengasihi Dia. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menurut tetapan-tetapan Tuhan yang hukum Taurat. Kalau mengikut sulit. Nggak mungkin Tuhan. Ya, sulit sekali. Kekuatan saya terbatas, pikiran saya terbatas, semuanya terbatas. Tetapi karena ketidakterbatasan Allah, maka kita bisa mengklaim ya, kita mengandalkan kekuatannya pada Dia. Dan untuk remaja ayat 1 Timotius yang minggu lepas kita belajar 1 Timotius 4 ayat 12. Izinkan saya baca untuk semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, dan jadilah apa yang penting teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, lemah lembut, ya, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu dan kesetiaanmu. Iya. Biar orang lihat, orang katakan, ayo kamu masih, perawan apa ini? Sudah umur berapa ini? Zaman apa ini? Kalau masih ini kamu ketinggalan, kamu ini sudah tua, apa itu? Orang itu sedang ya, saya bisa lihat kawan saya yang begitu luar biasa, seorang kakinya kurang sempurna, tapi dia bisa dengan hanya perkataan modal di mulutnya, dia bisa mendapatkan dia dan mengahikan dia. Semua orang kaget karena ya dia pintar untuk berbahas. Ya, kita harus benar. Mereka ajarkan bukan mereka ajarkan, artikel ada tulis kita harus tulus, licik seperti ular ya, tulus seperti merpati. Jadi orang yang coba mengatakan sesuatu yang di luar kebenaran, kita tahu
Ya, kalau kita tahu identitas kita sebagai warga surga, maka kita tidak akan tunduk kepada pun apapun statement dia. Statement dia itu memusnahkan. Kalau tak percaya, kamu ikut dia saja. Apa yang dia katakan, kita boleh lihat free sex semua boleh. Mereka mengatakan ya gitu, yang dapat apa? Penyakit kan? Ya, lepas itu apa lagi? Abortion yang disibukkan Amerika sekarang. Ya, presidennya kalau sudah dipilih, mereka mau jangan ada aborsi karena dia adalah satu nyawa. Kejadianmu dahsyat. Mereka lakukan, katakan harus lakukan, dan tidak boleh memberikan kebebasan mengadakan aborsi. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi semuanya sangat berharga memang. Itu semua. Amin. Ya, semuanya pastikan jelas. Kalau saya warga bukan dari dunia bumi ini, berarti kita adalah warga duta dari kerajaan surga. Tapi jangan juga lah kita saja nanti bertemu di atas, tapi orang tua kita di situ atau orang di sekeliling kita, ya sangat kasihan. Terlebih lagi saudara kita yang seberang. Mereka kebanyakan karena oleh yang dikatakan tadi, memanipulasi, mengatakan yang benar jadi aneh, yang tidak benar mereka katakan yes, kita lakukan. Kalau orang mengatakan keren karena dia mengatakan ketika marah dia keluarkan kata-kata yang kesat, dia keluarkan bapak kau, mama kau, kemudian alas sujudnya, anjingnya semua keluar. Ya, itu semuanya. Apakah itu sangat terhina? Kalau Tuhan ciptakan itu adalah untuk suci, untuk perkawinanmu, untuk Anda, untuk saudara-saudari dengan saya. Apakah Tuhan kata semuanya baik? Yang Dia ciptakan semuanya baik. Yang katakan baik, semuanya baik. Semuanya baik. Dan haruslah sebagai anak kita perlakukan sebagai anak, walaupun dimarah. Ya, kita tahu orang tua kita sayang kita, dan pastinya tidak jauh. Contoh kalau kita lakukan motor, kereta, mobil yang mereka kendalikan mati, kita tukar. Orang tua marah kita, ya contoh, ya mereka marah, kenapa tukar? Banyak duit kau ya, kan? Saya boleh lakukan itu, tapi kita pada hakikat kita tahu, ya bukan kita menunjukkan orang tua kita lebih hebat, bukan, tetapi kita tahu jangan-jangan nanti kamu boleh hidup di rumah, kemudian kamu pergi ke satu tempat, kemudian mati lagi, macam mana hidup lagi. Ya, kita lakukan bahaya kita tahu kita sudah lakukan. Kalau dicaci maki bukan orang luar, orang tua kita. Terima, hormatilah orang tuamu. Ya, seperti itu. Kalau kita tahu rasanya jauh lebih banding dengan Yesus. Dia difitnah bukan karena dia memperlakukan sesuatu untuk orang yang baik. Dia dosa seperti kita, umat semuanya. Dia melakukan itu semua. Tetapi orang mengatakan kamu ini ahli sihir. Ya, kamu melakukan, melanggar. Kamu datang semuanya ikut cemburu, perasaan cemburu, mengatakan kamu meniadakan, kamu menghina ya hukum Taurat. Tetapi kalau sesungguhnya bos kamu datang, ya hari ini katakan senior pastor datang, ataupun jangan kita katakan kita line manager apa siapa datang, bosnya kalau dia datang, dia menetapkan waktu makan Anda, makan buka office tutup office-nya. Kalau dia datang, pastinya dia akan bersama dengan kita, makan dengan kita. Apakah kita masih risau? Yo, waktunya bos sudah kerja, ya waktunya gimana ya? Pastinya dia kata makan saja dengan saya. Kemudian habis makan kita ikut, kita balik buka semula, kerja semula. Ya itu, dia datang bukan untuk meniadakan, tetapi dia datang, dia mau bersama dengan kita, dia makan bersama kita, bagi kita merasakan kehadirannya. Juga seperti pribadi Yesus yang rendah diri, ya begitu rendah diri, maka yang direndah akan ditinggikan. Ya, puji Tuhan, benar ya, kalau direndah diri, kalau paling sudah jadi apa? Keset. Kamu sudah jadi keset. Oh,
sudah dipijak, diinjak-injak, apakah kamu lagi boleh rendah lagi? Tidak bisa, paling rendah. Jadi kalau sudah dikeset itu jangan kita rasa pahit. Kita masih tertuju kepada siapa? Yesus. Dia lebih daripada membuat seperti itu. Saya masih ingat, ya, saya mengatakan begitu cokak hati saya, Yesus itu siapa? Tidak bisa menyelamatkan diri. Apakah dia bisa? Ya, pada hari ini puji Tuhan yang diselamatkannya seperti orang seperti ini, najis ya, yang mengatakan dengan cokak hati. Tapi Yesus datang bukan untuk orang yang berupa harta yang banyak, tetapi dia justru mencari orang yang seperti saya, orang yang minoritas, orang yang perlukan, ya, dia katakan perlukan, ya, butuhkan, ya, amin. Atau bisa kita pulang sekarang, sudah sampai waktu, iya. Selanjutnya kebenaran kita kembali, maaf ya, saya minta maaf banyak kali supaya jelas saya ini banyak salah. Kalau salah cari saya ya, jangan cari orang lain ya. Dalam Jonathan Edwards, kalau dia mengikut Tuhan, Jonathan Edwards USA, cari di Google boleh, karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Setiap hari dia menopang ya, Tuhan mengadakan, Tuhan itu menopang tangan ya, ada kuasa di dalam Tuhan, tumpangan tangan, dan juga semua yang setia mengikuti ya. Hari ini kita bisa di luar ya, rasa lebih keren ya. Tidak, keren itu bukan daripada luar, yang dalam itu adalah keren. Nyawa itu dari dalam, bukan dari luar. Yang dibentuk itu dalam, menjadikan kita kuat sebagai seorang pribadi yang tahan ya, berdaya adalah dari dalam. Jadi keren itu adalah dalam. Ya, kalau tergoda, saya bisa tergoda di luar, kerja saja di luar lebih banyak. Wow, banyak gaji, banyak sibuk, banyak penting yang dirasakan lebih penting di luar. Ya, benar. Ya, tidak ya. Ya, lupakan itu. Jonathan Edwards, ya, dia seorang yang apa kaitan? Dia dalam orang yang mengatakan bedakan orang yang sudah takut akan Tuhan, generasinya sampai keturunan 120 tahun kemudian, generasi mereka menumpang tangan sebelum ini kepada anaknya. Kemudian ada yang sangat diberkati menjadi profesor, ada yang jadi senator USA, dokter, pendeta. Dan bandingkan dengan Max Juke. Ya, Max Juke adalah hidup di masa yang sama. Mereka memperlakukan ya, mereka menjadikan dia bahan studi ya. Dan apa yang mereka lakukan? Dia tidak takutkan Tuhan, istrinya tidak percaya. Apa yang dilihat, apa yang dapat adalah kecanduan, melakukan rompakan, samud, semuanya ada. Max Juke ya. Ya, Max Juke kita boleh cari di Google nanti. Dan berarti yang diberkati menjadi orang yang bisa memberkati lagi. Tetapi kalau tidak, apa yang terjadi? Bukan saja menjadi kegelapan hidup yang begitu merosakkan, sehingga kalau orang kata di dalam masyarakat itu adalah sampah. Mau jadi sampah? Mau? Ya, kita tidak pandang hina, maaf, kita tidak pandang hina. Ya, justru Tuhan Yesus yang mau kita mengutip sampah. Ya, orang selalu naik tensi, buangkan sampah, yang buang kepada kita perkataan-perkataan yang menyakitkan, membuang kita. Ya, puji Tuhan, kalau habis dia buang, bukan kepunyaan kita ya, itu adalah kepunyaan Dia. Karena dari Dia. Jangan sakit hati, jangan pahit. Dia yang buang, masih milik Dia kan? Hanya saja kita bawa dia kepada kasihnya Tuhan. Dan Tuhan itu jelas, Dia belas kasihan kepada semua. Dia datang, Dia membawa orang yang kaki bempang disembuhkan. Pada hari Sabat Dia lakukan itu semua. Dia bukan meniadakan hukum Taurat, Dia meniadakan hukum semua, tidak. Hanya saja Dia datang untuk menguatkan, meneguhkan, ya. Dia meneguhkan bahwa Dia adalah Tuhan yang
belas kasihan, rendah hati, melayani. Dan akhirnya semuanya kalau sudah disembuh, apa itu? Dia minta jangan beritahu, pergi kepada cek dengan imam. Karena kalau kamu sakit kusta, kamu tidak bisa campur dengan kami ya, maaf. Kalau di sini ada COVID, tak boleh, harus separate, kuarantin ya. Waktu itu sakit kusta, semua orang lihat pun takut ya. COVID itu tak nampak ya. Ya, puji Tuhan, ya Tuhan lakukan semuanya ini. Dia lakukan mujizat, dia lakukan yang terbaik mengikut kebutuhan masing-masing. Ya, puji Tuhan. Hanya saja Tuhan datang, dia tidak apa ya? Dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan mau semua diselamatkan dalam Yohanes 3 ayat 17 ya, 17 yang kita tahu. Dia datang, dia bukan karena kasih, dia menyatakan tidak hukuman lagi. Karena bagi hukuman dosa tetap dosa, jijik di hadapan Tuhan, tetapi oleh pengantara, dia sebagai pengantara kepada kita, dia melerakan, menggantikan setiap dosa kita di atas kayu salib. Apa itu? Kita pemahaman setiap kita, dosa yang kita lakukan oleh satu orang kita musnah, binasa, tetapi oleh satu orang juga kita bisa diselamatkan. Haleluya. Amin. Ya. Dan di sini Amsal 22:15 untuk supaya semua, kebanyakan di sini semuanya muda-muda ya. Ya. Kecuali saya dengan kami. Ya, saya lihat semuanya luar biasa, dan kecuali bapak-bapak kita ya. Ya, tetapi apa yang ubah itu adalah hikmat ya. Dan karena anak muda adalah seperti anak panah yang begitu bisa meluru ya, tembus, maka beradalah di tangan pahlawan menjadi berguna. Amin. Dan di dalam, karena ciptaan Tuhan dia tahu ada kelemahan. Jadi dia dalam Amsal 22 ayat 15, kebodohan, beginilah firman Tuhan, ada tertulis, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Haleluya. Orang yang mengatakan amin, makanya semuanya pergi ya, dalam nama Tuhan Yesus pergi ya. Itu kebodohan itu jangan melekat pada hati kita ya. Jadikan yang anak panah yang begitu berguna di atas tangan pahlawan, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus ya. Dia pergi, dia tinggalkan kita, tidak, dia memutuskan untuk setiap kita. Dalam Ibrani atau apa kata parakletos itu adalah pengantara. Dia bukan kata perikletos. Perikletos itu adalah yang terpuji. Yang terpuji seberang. Yang terpuji, orang sedang mengklaim bahwa yang terpuji adalah mereka mengatakan maupun mau agama apapun yang mau Mormon, Yehova Witness ya, persaksian Yehova Witness, ada lagi banyak menggantikan. Jadi jangan keliru, tetap kuat. Amin. Seperti wanita yang membina rumah di batu karangnya, bukan di tepi pantai ya, pasir. Kalau datang tsunami apa jadi? Ya. Oke, semuanya akan begitu saja ya. Ya. Ya, sudah mau habis ya. Baru kita start mulai, oke? Oke, singkat saja karakter Daniel. Daniel itu separuh saya tahu, bukan saja waktu Daniel dipakai Tuhan, ada orang Yehuda 4, Abednego, Mesak dan Sadras. Yang pribadi mereka dalam pasal 2, mereka sudah diuji ya, mereka diperhadapkan. Raja Nebukadnezar, ya kita membaca historis kan, historis mengatakan dia dari Babel, dia datang pada Raja Yoyakim yang kita baca tahun ketiga sudah didatang serangnya. Kali pertama dia mengangkat semua. Kalau dalam China dimanapun dinasti apa mereka ada cerita tentang politik, mereka tulis karyawan ke apa, mereka tulis
supaya ada catatan apa yang berlaku sah. Jadi kita bisa mencari apa-apahan tahun berapa, berasal dari mana, semuanya ada apa dasarnya, ada tempatnya, bukan sembarangan kita ambil ya. Ya, saya percaya Alkitab mengambil dari semua yang ditulis oleh nabi-nabi, dan juga sudah ada banyak, bukan kontraksi tetapi pro kepada apa yang dikatakan tulis, tidak ada kontradiksi, semuanya adalah mengikut kronologi, ada waktu, ada semuanya. Tidak seperti orang lain, mereka mengklaim mereka punya lebih. Ya, saya diperhadapkan dengan kawan, mereka suka ya, orang salesman itu ya, kesaksian juga ada yang dia semuanya sembuh, kakinya sembuh. Kalau mau jual itu harus dia try, dia kakinya sembuh sudah, ya kakinya tak usah dipotong, diabetes, ya semuanya dia sudah try. Yang paling baik, yang paling best sekarang yang kedua, diiktiraf sebagai yang kedua, ubatnya ajaib, bukan Tuhan yang dahsyat, ajaib yang daripada apa yang dilakukan oleh saintifikas. Tapi dalam saintifikal, kalau tak nampak itu tak wujud ya. Kalau otak saya ada, pikiran saya ada kan, ya saya tahu lemah, tetapi ada. Kalau saya memikirkan sesuatu, saya tulis. Ya, itu jelmaan tulisan saya. Apakah ya kalau dibakar, kebakaran, bakar sudah, apakah itu jelmaan itu sudah mati ya? Atau ikut sekali dengan pikiran saya sudah habis? Mengikut pandangan Anda, tidak ada ya, masih ada. Ya, masih ada. Jadi di sini semuanya ada, tertuju, ada berdasarkan. Ya, jangan kita merisaukan sangat banyak. Orang tanya soalan kita jawab. Jangan kita terjerumus ya, mereka bandingkan lagi. Kitab saya begini ya, apakah benar? Enggak. Kalau mengikut kitab, kalau kita punya kita yang benar, kalau ikut orang punya orang yang benar. Ya, jangan kita ikut kembali kepada historis sejarah. Sejarah mengatakan seperti itu. Daniel adalah salah satu kitab nabi besar. Dalam dia ada tulis dalam Matius, dalam Ezekiel, semua ada. Dan dia adalah orang yang takut saja sama Tuhan, tidak takut kepada sesiapa selain daripada Tuhan yang dia sembah. Dan saat kawannya tadi yang semua sempat dimasukkan ke api untuk bakar, ya, jadi awan makanan raja. Karena Nebukadnezar itu kalau dia sudah buat patung emas haruslah sembah, karena raja itu sembah. Dulu orang yang raja-raja mereka takut apa? Diserang. Ya, maka ada catatan China itu tulis catatan bahwa keruntuhan raja zaman itu adalah karena tamak, karena malas, karena apa? Ada tulis catatannya. Karena apa? Politiknya. Karena kemusnahan, karena rasuah, karena apa itu? Semuanya yang tidak benar. Maka kita belajar sejarah adalah untuk supaya lebih pintar ya, pintar, jangan lakukan lagi ya. So di dalam buku Daniel yang kita baca, dia mereka tidak terasa terancam, mereka setia kepada Tuhan, yang mereka tetap percaya selagi kalau saya tetap ikuti Tuhan. Dan sekalipun api itu masih ada, sehingga raja panggil saya dan dia tiga orang pergi, ada kawan ya, tak takut ya, 3 orang. Dan yang dia di dalam Alkitab kata ada nampak 4 orang ya, yang Tuhan beserta mereka, karena iman mereka. Walaupun mereka lihat raja tidak akan lepaskan mereka, tetapi mereka tidak putus asa, mereka tetap percaya bahwa sekalipun Tuhan tidak melakukan mujizat, mereka tetap percaya. Makanya kalau ketika Anda saudara dengan saya mengambil langkah yang pertama, justru Tuhan yang melakukan. Amin. Ya, Musa membawa keluar. Itu laut terbelah, mengikut historik ya, semua terbelah. Apakah orang yang berjalan terus dia buka? Tidak. Orang yang turun dulu, kemudian ke dalam sampai mau ke sini,
Tuhan lihat imannya ada. Terus apa jadi? Laut terbelah. Dan kalau Musa tongkat dia buang jadi ular. Kalau dia tak buang jadi ular tetap. Tidak, ya tetap sama tongkat. Ya. So apa yang dijadikan Daniel luar biasa. Dia percaya, dia dikenal, dia dibawa bangsa bangsawan Yehuda dibawa kepada Babel. Semua orang karena kemanfaat politik ya karena manfaat mereka mau hartamu, apa yang terbaik, yang lemah tidak ada gunanya. Yang terbaik karyawan, cendekiawan semua sekali saya bawa ke tempat saya untuk melayan saya, untuk memperbesar, mengembangkan negara saya, negeri saya, teritori saya. Ya, luar biasa. Jadi dia sudah dipakai, dia bisa membaca, menghulaikan mimpi-mimpi Raja Nebukadnezar. Makanya dia dipercayakan, diangkat jadi yang tertinggi. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ya, tak usah panjang. Dia juga bisa sangat disayangi raja, boleh dikatakan gitu. Karena apa? Karena waktu semua orang dia naikkan begitu tinggi, orang sudah lihat dia bukan orang Kasdim. Karena dia kerajaan Kasdim, dia bukan. Dia dari Yehuda. Jadi kenapa dia naik begitu tinggi dan orang cemburu kepada dia? Ya cemburu karena kepintaran dia, kerajinan dia, apapun yang terbaik dari dia, tidak ada orang tertandingi. Maka timbullah cemburu, iri hati yang kita lihat. Ya, maka orang mau matikan dia dan mereka kumpul. Biasa kan kita tahu orang berkumpul akan menjatuhkan seseorang karena mereka kumpulkan ikut apa itu bersatu teguh ya, bercerai roboh, mereka ikut. Jadi mereka mau saja Tuhan, raja itu tidak bisa lakukan apa-apa untuk dia, tidak boleh melindungi dia. Karena apa? Dia tahu waktu kalau dulu zaman raja, kalau mereka cok moho, kalau sudah cok tidak boleh ditarik tarik balik perjanjian itu. Maka mereka berpikir apa yang kita sembah tuanku itu saja, selain itu tidak boleh yang lain. Yang salah itu akan dibawa pancung. Ya, waktu itu Daniel juga melakukan. Dia pergi sembah kepada Tuhan dan itu dilaporkan kepada raja. Dan apa itu? Raja ada dua pilihan. Satu, dia mengasihi dia, tetapi dia tidak dapat. Ya, 3 menit. Dia tidak dapat mengatakan bahwa saya mengasihimu, saya pecahkan itu hukuman. Raja ada undang-undang raja, semuanya ada, sudah sedia ada. Dan kalau dia meniadakan hukum, berarti raja itu pilih kasih ya. Ya, kalau dia mengasihi tapi dia tidak diizinkan dengan perintahnya diubah. Ya, kira-kira pada 2000 tahun yang lalu Tuhan seperti itu juga. Kalau dia mau mengasihi setiap kita, dia tidak boleh melanggar apa yang dia berikan hukuman. Karena dosa manusia, dia tidak bisa mengasihi kita dengan dosa. Tetapi apa yang justru plan yang lebih baik, dia berikan pengantara. Seperti Daniel, dia mengasihi Daniel. Dan apa yang terjadi? Dia juga bisa meletakkan ke dalam gua singa. Dan apa yang dikatakan Alkitab, malaikat datang menutup singa. Walaupun singa itu banyak kelaparan, tidak pernah makan lapar, ya. Dan selepas dia sudah tidak dimakan, dia sudah diselamatkan. Raja itu kita lihat dia kasih dia bangun pagi saja, dia pergi kepada tempat singa itu, dia lihat, kamu belum mati ya Daniel? Ya belum sih. Jadi diselamatkan, dinaikkan. Kemudian sekarang giliran apa? Orang yang menfitnah dia semua dibuang. Apa yang terjadi? Belum turun, singa yang lapar itu sudah koyakkan, bukan saja daging tetapi tulangnya. Ya, tulangnya. Ya, bisa terjadi karena saya dikatakan sini geraham, kalau anjing, singa semuanya ada berat, dia bisa memecahkan tulangnya. Dan teritori mereka selalu ada, teritori penjajahan, tempat seperti
kucing yang kita belah. Dia suka kalau ambil barang balik dia harus di atas, karena dia mau menunjukkan bahwa otoritas dia ada, teritori kawasan dia adalah milik dia. Apa yang terjadi? Sudah dikoyakkan dan mati. Dan pada Tuhan mengasihi Anda dengan saya melewati juga seorang pantaran, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu berita baik buat setiap kita bahwa Dia mengasihi Anda, tetapi Dia tidak bertoleransi dengan kompromi dengan dosa kita. Apa yang terjadi? Dia harus ada seorang yang datang, perantara satu-satunya anak, itu tunggal Yesus Kristus. Dia datang. Kalau waktu dia di Getsemani, dia berkatakan dia meminum cawan. Ya, dia tidak katakan dia berdoa agar cawan ini tidak ada, dia tidak minum karena sangat berat. Tapi mengikut seperti rencanamu, dia minum. Karena apa? Dia menanggung setiap pinaan, setiap dosa, setiap apa. Coba bayangkan dalam historical tidak ada orang yang bisa memberikan nyawanya kepada sahabat kecuali ya satu-satunya juru selamat kita. Amin. Haleluya. Dan waktu itu yang terjadi adalah tiba-tiba kita tahu ceritanya, kisah benar itu tiba-tiba dalam 3 jam itu semua jadi gelap, ya, karena semua dosa itu dikumpulkan ke atas satu orang. Oleh satu orang kita semua diselamatkan. Waktu yang dia terima, dia tanya bahasa apa ya? Di manakah bapakmu karena meninggalkan saya? Tetapi oleh dosa yang begitu berat juga dia tanggung, dan dia apa yang kata sebelum dia mati adalah sudah, ya sudah jadi, jadilah sudah, ya jadi dia sudah jadilah seperti kehendak Tuhan, kehendak Bapa, makanya sudah mati untuk Anda dengan saya. Jadi jangan kita pusing, lebih dalam lagi. Waktu seperti sekarang COVID, ya memisahkan jarak kita ataupun membuatkan kita huru hara, semuanya tak terasingkan. Karena Tuhan itu kreatif, Tuhan suka-sukanya Tuhan tahu apa yang terbaik. Waktunya Tuhan adalah pasti, karena di dalam pengharapan Tuhan adalah jaminan. Amin saudaraku, haleluya. Dia mau seperti kita. Daniel diselamatkan, dia menyanyi setiap kita. Dia harus ada perantara. Perantara yang dihantarkan adalah siapa? Yesus Kristus. Amin. Katakan Yesus Kristus. Saya mengasihi Anda. Ya, pada hari ini kita tidak tinggal di dalam hukum lagi, karena di dalam hukum kasih itu kita adalah sebagai masih ada hukuman, tetapi di dalam karena kasih karunia Tuhan kita sudah ciptaan baru. Amin. Jangan ada perkataan intimidasi terhadap kita tidak layak datang kepada Tuhan. Ya, kita tidak pantas, kita adalah orang najis, kita adalah orang yang tidak berguna, ya, kita tidak sanggup kita menjalani, maupun saat ini kita sebagai murid-murid, sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai apa yang kita saat ini kita di luar, yang kita berjuang, ya, tanpa arah, remaja yang tiada arah, tidak. Kalau tertuju kepada Yesus, semuanya adalah dalam tetap dalam siapa? Dalam Tuhan, dalam genggaman Tuhan. Semuanya yang kita bisa tahu, apakah sekadar ujilah roh yang ada, supaya kita tahu itu adalah Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya, kebenarannya hidup karena kebenaran. Orang hidup karena mau makan. Di sini kenapa hidup? Karena mau makan makanan yang best di Pinang, ya. Ya. Tapi kalau kita hidup adalah karena kita makan adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan last kali saya mengajak saudara dengan cerdas dan cergas, jangan takut, karena takut adalah di bawah hukuman dosa. Jangan, di dalam kasih tidak ada pura-pura, tidak ada ketakutan. Amin. Amin, ya. Amin. Belum kurang kuat lagi. Kalau sudah kuat baru kita habis. Amin. Saudara-saudari, amin. Ya, dalam kasih Tuhan
semuanya Tuhan sudah kasih karunia Tuhan sudah berikan kita. Hanya saja kita mengikuti Dia, begitu simpel, percaya aja, percaya sama Dia bahwa Dia sudah berikan hadiah dan kita mau saja terima atau tidak. Kalau tidak, sayangnya sekali hadiah itu bisa memberikan kita kehidupan yang lebih. Ya, puji Tuhan. Dia seorang penasihat yang ajaib, Bapak kekal buat setiap kita, Raja damai. Kalau kita melihat kepada siapa, jangan kita benci mereka, karena benci bukan berasal daripada Allah. Amin. Kasih saja yang berasal dari Dia, kasih Bapa yang kekal, yaitu Raja damai kita. Siapa? Yesus Kristus. Benar ya, kali ini benar semua ya. Dalam hal apa yang tertentu, jangan kita membahas siapa yang benar, lebih siapa yang salah. Tetapi Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya mempersilakan WL, sarana kita. Semua kita berharga, lebih lagi lama lagi berharga. Ya, percayalah, uang shilling lama bisa menjual dengan harga yang mahal. Ya, orang yang lebih lama. Jangan kita sekali menghina orang yang lebih tua, karena tanpa mereka kita tahu orang yang seperti itu juga memberikan jasa untuk masyarakat juga. Ya, walaupun sekali kelihatan, wow, mungkin takut ada foto penyakit, tapi Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita agar kita bisa kuat memberikan apa yang terbaik. Kasih Tuhan menuntut bukan lagi perjanjian lama sebagai penyembahan domba yang tidak bercacat harus kita bawa. Kita bawa berat sekali ya. Tetapi Tuhan kata, bawalah salib kita masing-masing, pikulah yang Dia pasang. Karena ketika kita membawa, kita tahu bapak kita, mama kita pergi kemana, itu berat. Jadi kita tidak akan terhilang di tempat yang kita ingin. Dagingnya lemah, rohnya penyananya lah, tapi dagingnya lemah, bisa kita tersilap langkah. Tapi karena kita mengambil setiap lagu karena salibmu, Dia bisa membawa kita sejauh ini. Kita bisa melihat ke belakang kita, sejauh mana Tuhan bawa kita. Bahwa percayalah, sebelum apa yang terbaik Tuhan berikan, pasti lagi punya rencana yang besar ke depan lagi buat setiap Anda dengan saya. Khasnya orang yang merantau, jangan kita melihat menghakimi ya, karena saat kita menghakimi, ukuran yang kita ukur kepada orang akan mengukur ke atas kita. Amin. Jadikan pribadi yang seperti Daniel takut akan Tuhan. Mulanya hikmat untuk setiap kita, bisa apa yang dikatakan dapat dipercaya, dia tegas, dia tidak kompromi. Dia adalah pribadi yang penuh hikmat. Dia suka berdoa. Bisa saja mimpinya Tuhan tidak datang kepada dia, tetapi datang kepada musuhnya, orang yang bukan musuhnya, orang yang kita doakan. Bisa lewat dalam mimpi mereka, karena mereka perlukan tafsiran, maka Tuhan pakai kita untuk tafsir dalam setiap mimpi mereka. Semuanya ada talenta, kejadian mudahsyat, unik, tidak ada lagi yang kedua. Haleluya. Hidup kami adalah karena percaya akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, kami tidak perlu sangat pelit untuk mengetahui sangat detail, tetapi kami tahu bahwa ada tanda-tanda yang Engkau menunjukkan. Tanda-tanda
yang menunjukkan bahwa Engkau adalah yang pernah melakukan, pernah pergi, yang pernah menyediakan untuk kami. Janji-Mu adalah tergenapi buat setiap kami Tuhan. Kamu mengasihi setiap roh kami. Kami adalah berasal daripada-Mu, serupa gambaran-Mu. Kami tahu Engkau pasti akan membawa kami kepada tempat yang lebih baik, asal kami taat setia dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak melihat rupa dan juga harta bagi kami yang fana, yang tidak menimbangkan timbang-timbang dosa kami. Justru Kamu mengasihi kami dengan menyerahkan hidup-Mu di atas kayu salib. Terima kasih bahwa kematian-Mu, pengorbanan-Mu masih relevan sampai hari ini buat setiap kami. Ya Tuhan, kami butuhkan kuasa-Mu, kekuatan-Mu berasal daripada-Mu Tuhan, untuk melangkah, untuk mengerjakan setiap aktivitas kami Tuhan. Ya, kami tahu sesungguhnya di luar-Mu kami tidak bisa buat apa-apa, tapi kami justru akan melekat kepada source kami, sumber kami, pokok ranting kami, supaya kami bisa berbuah seperti yang Kau ingini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami doakan bahwa teritori ini adalah milik-Mu Tuhan. Malaysia milik-Mu, Indonesia milik-Mu, semua bangsa yang Kau berikan adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami mengasihi, bukan karena kasih kami, tetapi justru adalah kasih Kamu yang lebih besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita kami percaya bahwa kami mau tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kita ada di tengah-tengah kami. Ya, setelah yang sekian lama kami tidak berkumpul ya Tuhan dalam bentuk fisikal ya Tuhan, saat ini kami juga mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. Sekali lagi, You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Sekali lagi, You are here, You are here, moving in our midst. Mari kita bangkit bersama, menikmati kehadiran Tuhan pagi pagi hari ini. Apa yang ada kita serukan kepada Yesus. Hanya satu-satunya yang bisa memberikan kita, memuaskan kita.
butuhkan Engkau. Haleluya. Kamu akan memberikan mujizat-Mu. Engkau tetap mengerjakan mujizat, menggenapi setiap janji-Mu. Terang yang menjadi menerangi setiap kegelapan. Haleluya. Promise keeper, light in the darkness, my God, that's who you are. You are here, moving around me. Thank you, Jesus. I worship you. I worship you. You're here in this place. I worship you. I worship you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari dalam hati kami Tuhan, kami selalu ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Nyanyian pengagungan kami yang terbaik bagi-Mu Bapa, kami hanya persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus Raja di atas segala Raja. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Dan persilakan untuk jemaat Tuhan duduk kembali. Sebentar kita mau mendengarkan sedikit pengumuman untuk minggu ini. Dan tapi sebelumnya saya mau bertanya untuk jemaat Tuhan, adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Kalau ada, saya boleh jemput. Silakan berdiri, kami mau menyambut dengan sukacita. Ada sesiapa di sini boleh lambaikan tangan yang baru pertama kali beribadah di TUJ Bahasa. Ada? Ada ya? Kalau gitu semua jemaat-jemaat yang setia, amin. Puji Tuhan. Walaupun di tempat ini ya, mungkin teman-teman kita yang lain masih dalam keadaan di karantina ya. Kita berdoa buat mereka supaya di minggu-minggu berikutnya mereka boleh bergabung di tempat ini beribadah bersama kita. Dan kita bersyukur di tempat ini kita masih boleh datang beribadah. Jadi terima kasih untuk kehadirannya, kesetiaannya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Biarlah iman kita, biarlah pertumbuhan rohani kita tetap dibina di tempat ini. Amin. Dan untuk pengumumannya ya, tengoklah Mami cakap udah kayak belepotan gitu ya. Di sini saya teringat sesuatu untuk Natal online Zoom kita yang kita adakan di tahun 2020 ya. Baru ada nggak terlepas yang ikut Zoom, kita belum berikan hadiah Natal. Kalau ada boleh nanti didaftarkan namanya sama Aser ya. Mungkin kita bagi tugas pada saudara Luni ya. Nah, yang ada di depan ini ada ya yang belum dapat hadiah atau yang ketinggalan hadiah lucky draw ya, hadiah besarnya ada. Kalau ada boleh melaporkan diri ya kepada ketua kepada Aser kita, boleh dikasih hadiah untuk itu ya. Nanti jangan pula nanti kata Ayub ini nggak betul, ini janjinya nggak tepat katanya kan. Jadi kita mau tunaikan janji kita karena selama ini masih lockdown, kita masih bisa ketemu 2 minggu ini masih bisa ketemu, kita akan berikan ya. Minggu depan kita akan kasih ya. Jadi tulis nama dulu. Atau mungkin jemaat teologi yang belum dapat hadiah, ada juga ya hadiah Natal kita. Yang belum dapat boleh tulis nama nanti sama Aser ya. Yang sudah dapat jangan double ya. Oke. Nah itu aja pengumumannya. Ibadah malam kita juga ada nanti malam pukul 8.15. Boleh diberitahu teman-temannya ya, yang bekerja pagi boleh mengikuti ibadah malam di tempat ini. Amin.
Dan untuk bus kita ada nanti selepas ibadah penghantaran Bukit Jambul, Relau, area sekitarnya ya. Dan untuk bus Bayan Tiara datang saja ya, pagi saja, itu boleh didaftarkan di grup bus van kita yang di handle oleh Brother Raymond ya. Jadi untuk yang area Bayan Tiara, tabung haji ada lagi ya, Skyview-nya sekarang belum buka ya, tak boleh. Jadi boleh daftarkan diri mau ibadah pagi, dijemput, boleh awal-awal dibagi tahu sama Brother Raymond ya. Dan puji Tuhan, Brother Raymond sudah dalam setahun lebih hampir untuk melayani Tuhan dalam perkhidmatan van menjemput jemaat-jemaat Tuhan ya. Tepuk tangan dulu buat Brother Raymond, ada di belakang ya, yang tidak kenal, ada yang jauh-jauh mungkin bagi tahu awal-awal ya. Amin. Oke, itu aja untuk saat ini. Saya undang jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Haleluya. Haleluya Bapak. Dan lupa ya, persembahan kita ataupun kalau ada ucapan syukur perpuluhan boleh dibagi di luar ya. Mau keluar nanti ada kotak persembahan di luar. Jadi kita tidak akan mengutip persembahan seperti biasa, masih yang seperti sebelumnya ya. Dan saat ini mari kita tundukkan kepala kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhir ibadah kami semuanya berjalan dengan baik Bapa. Itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat-jemaat yang setia mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, saat ini biarlah Bapa dengan pemulihan yang daripada Tuhan saat ini sudah Tuhan terjadi bagi setiap mereka Bapa. Mungkin saat ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, sehingga Tuhan yang mempunyai persoalan pergumulan Tuhan berikan jalan keluarnya buat setiap mereka dengan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Bapa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, orang tua, bahkan brother dan sister di tempat ini Bapa. Kami berdoa Bapa buat keluarga Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini yang jauh, yang ada di Indonesia maupun Sabah Sarawak, dimanapun itu Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah saat ini Bapa di dalam penyertaan-Mu Tuhan, Bapa tutup bungkus mereka dan dengan darah kuasa Tuhan Yesus, tidak ada satu pun yang tercedera Bapa, karena kalau tidak keizinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap keluarga kami yang berhubungan darah dengan kami Tuhan. Bapak, ibu, saudara kami Tuhan, kakak dan adik kami semua, abang kami Tuhan. Kami berdoa Bapak, saat ini kami angkat mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Jikalau keluarga kami Tuhan saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, bahkan Bapak Engkau yang menyediakan Tuhan, bahkan Kau mencukupi segala kebutuhan keluarga para jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Berkati juga anak-anak-Mu di tempat ini Bapak, yang banyak di tempat ini bekerja kilang Tuhan. Berkati mereka di tempat pekerjaan mereka Tuhan. Berkati mereka di kilang mereka Tuhan. Bapa, sediakan mereka pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menempatkan mereka, Engkau mengutus mereka di tempat ini untuk menjadi berkat Tuhan. Karena itu Bapa, yang Engkau utus pasti Engkau urus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan Bapa, firman-Mu berkata, Kau akan menjadikan kami menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu senantiasa melimpah buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan tercurah buat setiap mereka Bapa. Bapa,
Biarlah Bapa masa depan, cita-cita mereka Tuhan yang belum tergenapi, Tuhan genapi, Tuhan nyatakan di tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua atas seizin kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Bapa orang tua di tempat ini, orang tua tunggal, bahkan jikalau ada Bapa, ibu-ibu, bapak-bapak, Kau berkati Tuhan. Berkati setiap anak-anak juga Tuhan. Biarlah anak-anak yang takut akan Tuhan, biarlah orang tua yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Bapa anak-anak-Mu di tempat ini, anak-anak yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, juga kami berdoa buat bangsa dan negara di tempat ini kami tinggal Tuhan. Berkati Malaysia Tuhan, berkati semenanjung Malaysia Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya rencana-Mu yang terindah buat negara ini Bapa. Negara yang takut akan Tuhan, Bapa, otoritas mengandalkan Tuhan. Bapa yang baik, kami percayakan negara Malaysia Bapa, khususnya Pulau Pinang ini Tuhan, di mana kami di tempat ini Engkau tugaskan anak-anak-Mu bekerja Bapa. Bapa, biarlah negara ini dan Pulau Pinang ini menjadi berkat buat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa Bapa buat setiap negara-negara yang mengalami COVID-19 Tuhan. Bapa, kami satukan hati kami Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah Bapa negara-negara yang saat ini terkena musibah ini Bapa. Bapa, biarlah semuanya boleh tertangani Tuhan. Para setiap tim medis Tuhan, biarlah Tuhan Yesus juga Kau melindungi setiap mereka Bapa. Bapa, kami tidak tahu apa rencana Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, rencana-Mu lah yang terindah buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di bumi ini Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 Bapa akan berangsur pulih Tuhan. Pulihkan Tuhan, biar agar kami bebas Tuhan, bebas dari memakai face mask Tuhan, bebas dari menjaga jarak Tuhan, sehingga kami boleh saling satu sama lain berinteraksi seperti dulu Bapa. Bapa yang baik, kami tidak sukakan keadaan seperti ini Bapa, tetapi kami tetap berdoa dan berharap Bapa, keadaan akan dipulihkan Tuhan. Keadaan ini akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Bapa, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan pulang. Berkati setiap kami di perjalanan Tuhan. Ada yang menaiki kendaraan, kereta, motor, bahkan yang berjalan kaki sekalipun Tuhan. Bas Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan tangan-Mu Tuhan akan mengantarkan kami pulang sampai ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati juga persembahan nanti Tuhan. Bahkan jika anak-Mu ada yang memberi persembahan ucapan syukur bahkan perpuluhan, Bapa berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini menjadi kegunaan di dalam rumah-Mu Tuhan. Bapa, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, termulia Bapa. Hanya dalam satu nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patung.
setiap umat pilihan Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di atas kepala kita sebagai lambang terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih persekutuan Roh Kudus, Allah Bapa, juga Yesus Kristus akan berserta engkau sampai Maranatha, bahkan sampai selamanya. Yang percaya, yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, yang menaiki busnya sudah tunggu di bawah ya. Silakan di 7-Eleven depan. Untuk pelayan Tuhan boleh tinggal sebentar, kita ada meeting ya, seperti info sebelumnya kita ada meeting di tempat ini. Untuk pelayan-pelayan diwajibkan tinggal sebentar. Selamat hari Minggu, jumpa kembali jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.